Alhamdulillah waktu itu di Kota Banjar pernah viral gitu cilok jeble, 2 kali ya alhamdulillah. Yang pertama ada, 1 orang pegawai pedagang yang keliling ya, pakai setelannya itu dasi gitu, berdasi gitu kayak mau ke kantoran gitu. Dulu saya sebelum jualan cilok itu sempet, bekerja di perbankan ya, hampir kalau dari dihitung-hitung hampir 15 tahun kurang lebih gitu. Kami mempunyai tadi legalitasnya satu UMK, keduanya PIRT dan halal halal gitu. Mungkin ya mungkin juga gitu nggak tahu gitu kan cilok satu-satunya mungkin yang berlogo halal atau PIRT gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Septian Nurjaman dari Warung Buah Neglasari, Kota Banjar. Awal mula usaha cilok jebleh itu diawali dulu istri ketika masih mengajar di salah satu SMK di Kota Banjar. Ada kegiatan rapat di sekolah dan istri bagian konsumsi. Nah, waktu itu berpikir istri untuk membuat cilok buat konsumsinya gitu. Nah, terus ciloknya dibagaimanakan ya supaya beda dengan yang lain. Nah, ciloknya seperti biasa, cuma bumbunya waktu itu ada dipakainya. Biasanya kan kalau cilok itu saus kecap ya. Nah, kalau istri bikinnya itu ada sambal kacang, sambal goang, dan waktu itu ada juga sambal hijau. Nah, setelah dikirim ke sekolah dan dinikmati oleh para guru-guru yang lain, ternyata kebanyakan bilang enak gitu kan gitu. Nah, dari sanalah awal pertamanya di lingkungan sekolah gitu pesan. Nah, udah sekian banyak pesan. Nah, saya memutuskan sama istri untuk berjualan gitu. Pertama itu berjualannya kami tidak langsung di gerobak, tapi di stand, di kayak stand gitu, gitu bukanya. Waktu itu di Pintu Singa gitu, akhir tahun 2018 gitu. Nah, waktu itu mulai itu berdagang di Pintu Singa itu memakai stand di akhir tahun 2018 gitu. Nah, terus alhamdulillah penjualan semakin meningkat itu di sana karena cilok kami beda ya terutama dari bumbu alhamdulillah gitu. Waktu itu di Pintu Singa alhamdulillah sempat booming ya, karena ya itu tadi mungkin kalau ciloknya mah sama yang lain, cuma untuk kelebihannya itu dari bumbu, ada bumbu sambal kacang, ada sambal goang, ada sambal hijau, sama bumbu rendang waktu itu. Alhamdulillah di sana penjualannya mulai meningkat dan mulai diketahui oleh orang-orang di Kota Banjar gitu. Nah, waktu di Pintu Singa karena banyak orang yang peminatnya banyak, waktu itu sempat buka cabang di beberapa tempat seperti ada di Cikabu, ada di depan Toserba gitu ya, depan Toserba. Ada 2 Toserba di Banjar ya, di Bisi gitu. Alhamdulillah penjualan meningkat. Terus banyak orang yang menanyakan kenapa sih dinamakannya cilok jebleh gitu. Karena itu kan ada
bumbu sambal goang ya, yang artinya kalau di bahasa Sunda jeble itu kalau bahasa di Indonesia kan itu mungkin karena kepedesan gitu bisa jadi tower lah gitu. Dan alhamdulillah di masyarakat itu jadi cilok jeble itu nempel yang mungkin dari uniknya gitu, karena unik gitu cilok jeble, jadi gampang diingat sama orang-orang gitu di Kota Banjar. Cuma kan itu juga tidak hanya ada yang pedas aja gitu, jadi untuk yang nggak suka pedas juga ada bumbu-bumbu yang lain. Cuma yang disebut cilok jeblenya itu karena itu tadi ada bumbu sambal goangnya gitu yang bikin pedas. Alhamdulillah waktu itu di Kota Banjar pernah viral gitu cilok jeble 2 kali ya alhamdulillah. Yang pertama ada satu orang pegawai pedagang yang keliling ya, pakai setelannya itu dasi gitu, berdasi gitu kayak mau ke kantoran gitu. Alhamdulillah dari itu juga meningkatkan penjualan kami gitu kan di cilok jeble. Dan yang kedua itu ada juga viral juga itu pas lagi dagang sepatu roda gitu, si pedagangnya gitu, jadi sambil bawa roda pakai sepatu roda gitu. Nah alhamdulillah viral juga gitu di Banjar, sampai ya diliput juga sama koran-koran, terus masuk ke TV juga. Alhamdulillah masuk pernah gitu. Alhamdulillah. Ya untuk kelebihan cilok jeble ya tadi salah satunya dari bumbu. Dari bumbunya itu ada sambal kacang sama sambal goang gitu. Nah dan untuk juga alhamdulillah selain itu juga kami ada legalitasnya ya. Pertama kami mempunyai IUMK gitu, yaitu izin usaha mikro dan kecil. Terus ada juga alhamdulillah kami udah PIRT itu dari Dinas Kesehatan. Alhamdulillah, jadi insya Allah cilok kami itu aman untuk konsumsi. Dan juga ada logo, ada sertifikat halalnya dari MUI dulu ya. Alhamdulillah gitu. Jadi tidak usah khawatir gitu kan, cilok kami halal gitu kan, bahan-bahannya halal gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang menjadi suatu kebanggaan, walaupun istilahnya cilok gitu ya, itu kan ya, kadang-kadang mungkin makanan rakyat gitu istilahnya lah. Tapi alhamdulillah kami mempunyai tadi legalitasnya 1 UMK, 2 PRT dan halal gitu. Mungkin ya mungkin juga itu nggak tahu gitu kan, cilok satu-satunya mungkin yang berlogo halal atau PIRT gitu. Karena tujuan kami untuk memberikan kepercayaan juga kepada konsumen gitu, supaya tidak ragu untuk membeli cilok kami gitu, karena cilok kami aman untuk dikonsumsi dan terbuat dari bahan-bahan yang halal. Untuk kesulitan bisnis kami yaitu awal mula dari adanya wabah corona gitu. Nah semenjak itu omset menjadi turun hampir kurang lebih 50% gitu, karena kan dulu itu kami berjualannya itu di tadi ya di mall-mall, di stay gitu. Nah sampai-sampai waktu itu kan ada PSBB gitu kan, jadi orang yang berkunjung ke luar itu misalkan ke mall-mall itu sedikit gitu, otomatis ya jual juga sedikit. Sampai waktu itu yang di mall-mall itu saya tarik karena kurang gitu kan. Nah saya berpikir, duh gimana nih supaya misalkan penjualan cilok jeble itu tetap meningkat gitu. Nah dari sana ada ide baru, saya pakai roda dorong dan sama yang di motor gitu. Nah jadi kalau gitu mah istilahnya jemput bola. Kalau dulu mah nunggu bola gitu, waktu pas corona mah langsung jemput bola pakai roda-roda dorong sama yang di motor gitu.
Nah dari situ alhamdulillah mulai meningkat lagi itu penjualan. Cuma ya untuk kesulitannya lagi juga dalam istilah permodalan gitu kan, untuk mengembangkan ke misalkan mau buka di luar kota gitu kan. Nah juga untuk pemasaran juga kan inginnya gitu dipasarkan, dikemas gitu. Cuma kan kalau cilok istilahnya saya kan asli tidak pakai pengawet gitu ya. Jadi kalau misalkan di online ketika tidak pakai pengawet, jadi untuk dikirim keluar kota masih ada kendala itu, takutnya basi di jalan. Ya juga pas corona juga itu saya kan kesulitan untuk buat modal gitu ya. Dulu saya sebelum jualan cilok itu sempat bekerja di perbankan ya, hampir kalau dari dihitung hampir 15 tahun kurang lebih gitu. Nah bahkan permodalan untuk cilok juga dulu pakai uang dari perbankan gitu ya. Ternyata setelah saya dagang itu ternyata ya uang dari perbankan itu bukannya berkembang, tapi malahan jadi semakin terpuruk gitu, karena hasil dari penjualan itu hanya buat bayar buat perbankan gitu, sampai terpuruk terus sampai terpuruknya ternyata ya saya ada informasi masuk ternyata kalau dari perbankan itu ada ribanya gitu, dan itu sangat dilarang oleh agama gitu, dan hukumnya itu haram. Nah, setelah tahu alhamdulillah saya waktu itu dibereskan ya sisa-sisa ribanya gitu. Nah alhamdulillah kedepannya saya menikmati prosesnya lah gitu, maksudnya jadi mengumpulkan dulu modal gitu untuk berjualan lagi, mulai bangkit lagi gitu. Alhamdulillah setelah terkumpul modal dan saya mulai meningkat lagi penjualan, ternyata ya alhamdulillah berkah gitu, karena misalkan uangnya itu bukan dari yang mengandung riba. Ya awal mula terjerat di hutang riba itu ya itu tadi, karena cara cepat mungkin ya, orang lain juga mungkin sama ya, kalau nggak punya modal cara cepat ya pinjam gitu ke perbankan gitu. Ya ternyata itu tidak diperbolehkan ya oleh syariat, dan benar efeknya waktu itu bukannya berkembang malah jadi terpuruk gitu perusahaan saya lah gitu di Cilok itu, karena ada yang namanya tabiat hutang gitu kan gitu. Setelah saya bertemu dengan suatu komunitas yang khusus untuk membahas riba, jadi di sana saya mendapat pemahaman gitu bahwa utang piutang yang diambil manfaatnya yaitu riba gitu ya, itu tidak diperbolehkan gitu dalam Al-Quran, itu Allah menghalalkan jual beli dan ternyata mengharamkan riba gitu. Saran untuk yang mau memulai usaha itu ya kalau misalkan ada modal seberapa juga langsung aja eksekusi, jangan mau instan ya, maksudnya mau instan itu misalkan pinjam ke bank gitu kan ya. Tadi saya udah cerita ya gimana rasanya gitu pinjam ke bank. Nah kalau misalkan ada modal sedikit ya udah lakuin aja dulu, nikmati prosesnya gitu. Nah setelah nanti terkumpul lagi modalnya baru bisa mengembangkan
mengembangkan usaha, misalkan buka cabang atau menambah usaha yang lain gitu. Nah, diingatkan jangan sampai terjerumus kepada yang riba, karena buat apa kita sekarang di dunia ini itu istilahnya usahanya bagus, tapi dari perbankan nanti itu kan udah jelas diharamkan, nanti di akhirat istilahnya ada tabiat buruk hutang di akhirat juga ya, yaitu salah satunya tidak mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW gitu. Saya Irfan Septian Nurjaman dari Warung Buah Neglasari, Kota Banjar, dan dari Cilok Jebleh mengucapkan terima kasih dan tonton terus channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.